Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat 24, bagaimana kabarnya sore hari ini? Semoga tetap semangat ya dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan kali ini. Supaya lebih semangat, setiap sore selama bulan Ramadan ini 24 TV menyajikan Diari Ramadan untuk sahabat 24 semua. Ada apa saja, Us? Oh, ada banyak sekali. Ada tahfidz, ada doa sehari-hari, kemudian juga ada kultum dari para ustadz, dan seperti hari ini ada podcast Ramadan, juga ada kreasi Ramadan, dan juga ada kuis Ramadan, serta ada jelajah Ramadan. Wah, seru sekali ya Ustazah. Aku boleh ikutan kuis Ramadan nggak? Boleh dong, Mbak Tiffany bisa ikut kuis Ramadan dengan mendaftar ke wali kelasnya. Oke, segera daftar ya Mbak Tiffany ya. Ya, Us. Nah, dan sahabat 24, pada sore hari ini saya Ustazah Norma dan ditemani siapa ini? Perkenalan dirinya. Dan saya Tiffany dari kelas 5 Darmawan. Kita akan menemani sahabat 24 dalam acara Podcast Ramadan. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita sudah kedatangan tamu kita yang istimewa, Mbak Tiffany. Sore ini kita kedatangan tamu istimewa. Kira-kira siapa ya tamu istimewa kita ini? Nah, beliau adalah Bapak Sandi Insan Pratama. Kira-kira siapa nih Mbak Tiffany? Dilihat dari kostum, pakaiannya, pasti sahabat 24 tahu dong apa profesi beliau gitu ya. Mbak Tiffany tahu nggak apa profesinya kira-kira nih? Tahu Ustazah, TNI. Betul nggak Bapak? Ya, betul Mbak Tiffany. Dari TNI saya. Angkatan Darat, Laut, atau Udara? Saya dari Angkatan Darat. Kami persilakan Bapak Sandi menyapa dan memperkenalkan pada sahabat 24. Terima kasih Ustazah Norma dan Mbak Tiffany. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat 24? Semoga kabar hari ini baik-baik saja, semua sehat dan dilancarkan puasanya. Mudah-mudahan tidak ada yang bolong sampai dengan saat ini. Salam kenal, perkenalkan nama saya Mas Sandi Insan Pratama. Saya dari Satuan Unit Mekanis 516 Carakayuda. Beliau ini juga wali murid kita loh sahabat 24. Nggih, betul nggak Pak nggih? Ya, Us. Wali murid dari Ananda Faiz Rafif Fakri Ardian Pratama yang sekarang masih kelas 1. Kelas 1 mandiri, kelas bilingual ya. Alhamdulillah. Dan terima kasih sekali Bapak hari ini berkenan hadir di sekolah kita di 24 TV untuk sharing bersama teman-teman yang ada di rumah. Semoga bisa memberikan inspirasi, begitu nggih. Langsung saja nih kita tanya-tanya, boleh nggih Bapak? Boleh, silakan. Ini karena kita penasaran, kemarin kan ada cerita yang seru sepertinya ya, dan perlu di-sharingkan dengan sahabat 24 semuanya. Tapi sebelumnya kami ini ingin bertanya dulu nih, sehari-hari tadi bertugas di mana Pak? Saya di TNI AD, khususnya di Satuan Unit Mekanis 516 Carakayuda. Untuk satuan tempur yang bergerak di bidang satuan infanteri yang difasilitasi dengan rampur anoa ataupun rampur jenis yang lainnya. Insya Allah. Mbak Tiffany tahu nggak pasukan tempur ya, satuan tempur? Nah, kira-kira apa ini yang terbayang dalam pikirannya Mbak Tiffany di satuan tempur gitu? Apa memang tugasnya bertempur gitu ya Pak ya? Untuk tugasnya sementara kami memang disiapkan untuk kegiatan antisipasi terjelek. Kalaupun keadaan negara darurat kita harus siap bertempur. Kalaupun tidak itu kita ditugaskan kayak menjaga perbatasan, menjaga keamanan daerah rawan, dan menjaga daerah konflik-konflik seperti itu. Tugasnya berarti memang untuk bertempur begitu ya? Ya, selain kayak kita disiapkan juga program-program latihan juga di satuan. Mbak Tiffany mau ada yang tanyakan? Ngomong-ngomong, apakah menjadi TNI itu cita-cita Bapak sejak kecil? Betul. Dari kecil itu
memang bercita-cita ingin menjadi TNI. Lihat dari ada saudara dari ibu paman itu dari TNI. Dari situ saya pengen lihat, kayaknya kok gagal, kayaknya kok apa itu kayak bagus, pengen jadi seperti itu. Terus kayak kesehariannya juga, disiplinnya itu dari disiplin, terus kegiatan latihannya itu dari situlah saya dari kecil bercita-cita pengen menjadi seorang TNI. Masya Allah, sudah jadi kecil Mbak Tiffany. Sahabat 24 mungkin ada ya yang bercita-cita ingin jadi TNI juga. Nih mungkin Pak Sandi bisa sharing nih ke teman-teman sahabat 24. Ini gimana sih prosesnya Bapak ini dari sekolah apa, bagaimana sehingga akhirnya bisa menjadi TNI ini? Perjuangannya bagaimana atau harus gimana ya supaya yang cita-cita TNI ini terkabul gitu Pak? Kalau untuk adik-adik sahabat 24 yang bercita-cita menjadi seorang TNI ataupun polisi, dari kecil disiapkan mulai dari kesehatan, jaga mulai kesehatan, olahraga teratur, terus pola makan, terus belajar yang rajin, yang paling penting tetap berdoa. Juga jangan lupa yang paling penting itu kesehatan sih. Kalau saya rasa jaga kesehatan termasuk tidak aneh-aneh itu. Tidak aneh-aneh itu maksudnya gimana? Ya, pokoknya hindari hal-hal yang merusak diri, minum minuman keras, merokok, terus apa kegiatan kriminal itu juga hindari. Kalau bisa jangan dilakukan. Persiapkan fisik dan kesehatan dari dini, belajar yang rajin, gitu aja. Kalau anak-anak sahabat 24 insya Allah kan tidak ada ya yang minuman keras gitu ya, merokok, insya Allah. Ini pola makan apa ini supaya bisa kuat ini? Kalau suka jajan saus-saus ciki-cikian gitu enggak sih Mbak Tiffany? Suka. Kira-kira itu dulu Pak Sandi dulu waktu kecil suka jajan begitu enggak? Dulu memang waktu kecil zamannya zamannya masih ada zaman ciki-ciki, tapi nggak terlalu banyak seperti sekarang. Kalau zaman saya kecil dulu mungkin jajanannya malah ubi, malah banyakan kayak gitu. Sebenarnya kalau jajanan-jajanan yang sekarang itu mungkin sedikit dikurangi. Mungkin kalau masalah nutrisi itu lebih baik makan makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna itu aja. Jadi disiapkan tiap hari, kalau bisa makan yang banyak, minum susu, di situ aja udah cukup gitu. Oke, Insya Allah begitu sahabat 24. Bagi sahabat 24 yang ingin nih sudah cita-cita mau jadi TNI nih, Pak Sandi ini kan dari kecil ya mempersiapkan dirinya ya. Dari kesehatannya juga dijaga, pola makan ubi dan rebus-rebus itu kan sehat nih. Sehat sehingga tubuhnya terjaga. Nggak, kalau minum-minuman yang pemanis buatan itu rentan kena diabetes ya. Sekarang banyak anak-anak kecil yang sudah kena diabetes ya. Kalau kena diabetes ini kira-kira bisa nggak ya masuk TNI ya Pak Sandi ya? Dari mulai kesehatan sudah dipastikan tidak lolos seleksi. Karena syarat untuk menjadi TNI itu harus sehat. Syarat harus sehat itu otomatis tidak sakit. Apa itu ya, termasuk sakit diabetes, darah tinggi. Nah, makanya dari sahabat 24 saya dari sahabat 24 hindari makanan-makanan yang mengandung pemanis buatan, minuman-minuman yang bersoda itu. Karena kalau larinya makanan-makanan atau minuman yang bersoda itu larinya bisa ke ginjal. Insyaallah banyak minum air putih itu. Setuju saya itu. Banyak minum air putih ya sahabat 24 ya supaya tetap sehat. Mbak Tiffany ada pertanyaan lagi mungkin ya? Oke, gimana tadi mendengar perjuangannya Pak Sandi nih dari kecil cita-cita mau jadi TNI dan alhamdulillah terwujud. Mbak Tiffany sendiri cita-citanya apa? Mau jadi TNI juga? Enggak, beda. Mau jadi guru. Oh, mau jadi guru. Alhamdulillah ada yang bercita-cita jadi guru. Nanti meneruskan guru ya di 24 ya.
Iya. Amin, amin, amin. Sahabat 24, perlu sahabat 24 ketahui bahwa Pak Sandi ini bukan sembarang TNI loh. Belum. Nah, kalau dilihat ini ada tulisan Arabnya ini ya di Oh iya, sebelah sini. Dari sini. Ada tulisan Arabnya ini, Indonesia bacanya ini. Kira-kira kenapa ini Pak? Kok berbeda ya? Apa TNI semuanya dapat seragam seperti ini ya? Alhamdulillah kemarin itu termasuk ini sekarang sekali lagi cuti. Kemarin 1 tahun lebih 13 bulan kita itu habis berangkat tugas ke luar negeri, khususnya wilayah Lebanon di bawah naungan PBB. Jadi bertugas untuk menjaga perdamaian di Lebanon di bawah naungan PBB. Jadi makanya ini ada Arabnya itu mungkin kalau orang sana bacanya itu kan huruf yang digunakan kan ataupun bahasa Arab, huruf Arab itu. Jadi di samping kita pakai tulisan alfabet, kita juga pakai Arab ya, biar tahu kalau ini dari Indonesia. Tujuannya seperti itu. Iya, betul-betul. Oke, di sana jadi pasukan punya misi pemelihara perdamaian ya. Betul. Berapa lama itu? Saya di sana total itu harusnya 1 tahun, mundur jadi 13 bulan, jadi mundur 1 bulan. Jadi harusnya misi di sana itu cuma 1 tahun, kita nambah 1 bulan karena ada kendala teknis untuk penyiapan penggantinya. Mulai kapan itu? Terhitung 13 bulan itu. Saya berangkat bulan Januari 2022, pulang awal Maret kemarin pertengahan Januari sampai Maret ini, pertengahan ini. Sampai ya? Ini baru awal Maret kemarin pulang. Awal Maret. Oke. Bagaimana perasaannya saat ditugaskan di Lebanon? Alhamdulillah bahagia, senang sekali dan sedih. Satu yang bahagia dan bangga itu saya bisa pakai seragam ini. Seragam ini kenapa saya bangga? Seragam ini kan hanya dipakai TNI baik darat, laut maupun udara yang bertugas untuk PBB, untuk pemeliharaan perdamaian. Jadi seragam ini pertama kebanggaan saya di situ. Yang kedua bagian bangga saya bisa berinteraksi dengan tentara-tentara ataupun pasukan perdamaian, pemelihara perdamaian dari negara-negara lain juga. Di situ banyak baik Prancis, Italia, termasuk tentara Lebanon sendiri, termasuk banyak negara-negara yang lain, Korea, Cina juga ada di situ. Sedihnya itu mau nggak mau, karena memang udah tugas kita, ya kita harus siap untuk meninggalkan keluarga kita yang di rumah. Jadi di situ sedihnya, tapi memang udah resiko kita. Jadi sedih dan bahagia itu berbanding imbang gitu. Campur ya. Campur gitu. Campur adik. Tapi ini kan tadi disampaikan bahwa bangga gitu ya. Dan memang tidak mudah ya. Yes. Tidak semua anggota TNI punya kesempatan untuk menjadi pasukan perdamaian begitu ya. Dan itu ada seleksinya ya Bapak ya? Ada. Seleksinya itu bagaimana ini? Untuk seleksi itu kita mulai dari pengajuan nama dulu, permintaan nama itu dari satuan kita kirim ke Kodam. Kodam itu seleksi tingkat angkatan darat dulu Jadi kita seleksi tingkat angkatan darat. Jadi semua meliputi kesehatan jasmani, kesehatan jiwa, psikologi, baik bahasa ataupun kemampuan komputer juga itu. Setelah lulus dari seleksi angkatan darat, kita gabung dengan matra yang lain, darat, laut, udara, itu seleksi tingkat pusat. Di situ sama, yang diseleksikan materinya mungkin lebih spesifik lagi, sama untuk kesehatan juga ada lagi, terus jasmani itu ada lagi, termasuk bahasa ataupun kesehatan jiwa, psikologi diulang lagi. Tapi kita mungkin saingan atau tandemnya yang awalnya cuma angkatan darat, sekarang angkatan laut dan angkatan udara juga gitu.
Masya Allah, berapa itu kira-kira pesertanya dan yang terseleksi itu berapa itu? Untuk kontingen Garuda yang berangkat wilayah Libanon sekitar 1150-an lah itu ya. Jadi 1150 mungkin ya. dari 3 tahap itu sekitar seleksinya mungkin dimulai dari 3.000 lebih. Masya 3.000 Allah. lebih. 3.000 sampai 1150-an. 1150, Masya Allah. Lebih separuh ya. Iya. Masya Allah. Dan ini adalah terpilih gitu ya. Alhamdulillah. Maka itu sebagai kebanggaan juga karena terpilih dari sekian ribu, terpilih dan juga punya kesempatan yang luar biasa ya. Kesempatan bertemu dengan para pasukan duta-duta dari berbagai negara lain. Ini sudah kenal dari mana? Ada sahabat dekat nggak di sana? Kalau sahabat dekat di sana itu kalau kita sering olahraga bareng itu kita Austria, ada yang dari Afrika itu kawasan benua Afrika itu dari Tanzania. Tanzania itu MP Tanzania. Dia kan ada militer polis lah, biasa main bareng, main bola atau bulu tangkis itu yang deket itu dari Tanzania malah. Karena di sana juga banyakan Tanzania tuh banyak Muslim juga. Iya. Yang Dulu yang Rusia itu bukan? termasuk wilayah jajahnya dulu. Iya, wilayah jajahan Rusia. Oh, jadi situ ya. Kalau di sana nih Pak Sandi ya, kalau mungkin ada kan teman sahabat-sahabat 24 mungkin kurang tahu atau mungkin sebagian juga sudah tahu. Lah ditugaskan di Libanon itu apa sih tugasnya, kok jauh-jauh dibawa ke sana gitu ya, mungkin bisa diceritakan. Untuk tugas kontingen Garuda atau kontingen Indonesia, pasukan perdamaian yang dari Indonesia itu kita ditugaskan untuk pertama itu yang pasti memelihara perdamaian, perdamaian antara di situ kan lagi terjadi konflik antara Israel dengan bukan Libanonnya, tapi Hizbullah. Hizbullah itu kan satu organisasi yang berada di Libanon, yaitu sering melakukan perlawanan dengan Israel. Nah, di situ kita kadang kalau setiap ada aksi-aksi ataupun kegiatan-kegiatan kerawanan itu kita muncul di situ. Yang kedua kita biasa patroli. Patroli menjaga keamanan yang pertama, yang kedua patroli untuk menjaga wilayah perbatasan, di mana agar kedua belah pihak tidak saling melanggar batas wilayah masing-masing, baik Libanon ataupun dari Israel. Mungkin itu spesifiknya aja di situ, kayak memelihara perdamaian dan menjaga perbatasan antar kedua Berarti negara. tugasnya itu di perbatasan antara Libanon dengan Israel. Betul. Ya? Mbak Tiffany mungkin ada pertanyaan, Mbak? Pernah ada pengalaman puasa di Libanon? Pernah, alhamdulillah puasa dan Lebaran tahun kemarin saya di sana jauh dari keluarga, jadi merasakan gimana suasana puasa di sana, Ramadan di sana, termasuk Lebaran juga di sana. Ada yang selain di Indonesia dari negara-negara lain, ada yang dari negara Muslim yang puasa juga. Kemarin itu banyakan dari yang Muslim itu Bangladesh, terus Malaysia itu ada, Malaysia, Singapura mayoritas sama dengan kayak kita di Indonesia Muslim, Tanzania, termasuk Austria, bahkan Prancis pun ada yang Muslim. Jadi ketika Lebaran itu kita termasuk Indonesia itu kontingen yang besar, kita mengundang kaum Muslim minoritas dari negara-negara lain. Muslim yang dari negara-negara lain itu kan jumlahnya mungkin nggak ada 1% dari kontingen yang berangkat. Ya, betul. Dari mungkin dari 1.000 atau 500 orang mungkin cuma 5. Jadi kita mengundang mereka untuk satu sholat Id bersama. Mungkin sebelumnya itu waktu Ramadan itu kita adakan buka puasa bersama. Yang kedua itu buka puasa, ataupun yang setelah itu sholat Id, kemudian dilanjutkan dengan halal bihalal dan ramah tamah. Nah di situ lu pada heran dengan masakan Indonesia. Oh, yang masak siapa itu? Oh, jadi tentara juga. Oh. Jadi kita di sana itu ya selain memelihara perdamaian juga kita juga itu harus bisa masak juga itu. Begitu ya? Karena masakan yang di sana itu kita itu belum bisa cocok. Lidah kita itu nggak cocok dengan masakan-masakan yang di sana. Multi-talent gitu ya. Iya, ada yang masakannya mantap kayak
winter masak rendang atau apa itu juga. Itu memang ya tentara juga ya? Dari tentara, kita masak pun juga itu ada dari tentara juga itu. Kalau kan Ramadan kemarin di sana, di sini kita masih COVID ya kemarin ya, masih COVID, masih Lebaran juga masih susah gitu, nggak boleh mudik gitu tahun kemarin. Kalau di sana puasanya ada apa ya namanya ya, kesulitan atau ya sama saja dengan puasa yang di sini, mungkin dari cuacanya atau dari apanya lingkungannya begitu Pak? Kalau kendala sih sebenarnya nggak ada, cuman perbedaan aja. Mungkin kalau di sini puasa mungkin musimnya penghujan, kalau di sana itu saat puasa ini masuk musim semi. Jadi musim semi itu nggak panas dan nggak dingin, sejuk airnya. Terus kalau kita komunikasi dengan keluarga yang di Indonesia terjadi perbedaan waktu. Mungkin selisih 5 jam dengan Indonesia. Sekarang misalkan kita di sini sudah buka puasa, yang di sana masih belum. Terus kalau di sana itu masih sahur, baru makan sahur, yang di Indonesia sudah puasa. Jadi lebih cepat Indonesia 5 jam. Mungkin di situ saja kalau kadang komunikasi dengan keluarga telepon, anak istri sudah buka puasa, kita masih puasa, itu aja di sana itu. Salat tarawih ya jalan terus ya? Jalan di sana salat tarawih juga, kita itu punya masjid juga. Salah satu masjid dan satu-satunya masjid di area wilayah komplek Unifil yang di sana itu ya punya Indonesia. Karena memang mayoritasnya itu Muslim, jadi memang kita inisiatif untuk bangun masjid di situ. Kerasa kalau secara pengalaman ruhiyahnya gimana? Lebih khusyukan di sana apa lebih khusyuk ketika puasa di Indonesia atau bagaimana nih? Karena di sana kan kondisi konflik ya. Nah ini nyawa kan ya taruhannya ya. Saya dengar kalau lihat berita-berita itu kan terkadang juga ada bentrok juga dengan pasukan Israel gitu ya. Dan itu kan nyawa taruhannya itu bagaimana itu? Apa atau ya wis pasrah aja deh sama Allah gitu bagaimana? Kalau dari pengalaman Ramadan di sana atau di sini tuh tetap paling enak dekat keluarga. Jadi Ramadan di sana itu kita tetap siaga. Jadi di sana kerawanannya itu kan kayak peredaran senjata di sana itu banyak. Bahkan orang sivil bukan tentara atau bukan polisi itu kadang masih bisa pegang senjata. Tapi kita kalau tidak terjadi apa-apa, kita nggak bisa ngambil senjatanya ataupun melarang, itu tidak bisa. Cuman ketika ada terjadi konflik, disitulah peran kita digunakan. Jadi tetap enak di Indonesia, tapi di sana itu enaknya ya itu kita jalankan ibadah Ramadan dengan teman-teman keluarga baru kita di situ. Kalau pernah punya pengalaman ini yang mencekam mungkin ketika bertugas di sana? Mungkin ketika patroli aja itu, patroli kita memang rute patroli kita sudah tentukan, sempat ada salah jalur. Nah, itu di salah jalur kita itu di sana itu kalau masuk wilayah Hizbullah tanpa ada pemberitahuan ataupun itu bisa istilahnya di hijack itu perlengkapan kita diambil, apa barang-barang berharga kita diambil ya. Alhamdulillah komunikasi dengan baik, terus tahu kita dari kontingen Indonesia, Muslim juga, mereka ya open lah dengan kita itu. Nggak pernah alhamdulillah nggak pernah ada permasalahan. Nggak pernah ada permasalahan selama di sana, alhamdulillah lancar. Baik kondusif. Dengan Hizbullah maupun dengan Israel. Cuman itu aja, sempat kita di bulan Juni itu ada serangan roket dari Hizbullah ke wilayah Israel. 5 roket yang dikirim, kembalinya itu sekitar 30 balasannya dari Israel. Nah, di situ kita semua itu masuk shelter, masuk perlindungan juga semua. Karena kalau roket itu kan nggak langsung fisik antar Hizbullah dengan Israel. Jadi kita itu nggak bisa turun karena roketnya di mana, itu pasti roketnya dari wilayah meluncurkan ke wilayahnya Israel, dan kita kan nggak bisa masuk ke sana. Kita cuman perbatasan itu aja. Jadi kalau di wilayah perbatasan itu tugas kita. Kalau masuk ke sana di luar tanggung jawab itu ada pimpinan yang ngurus sih, seperti itu. Mbak Tiffany ada pertanyaan lagi, Mbak Tiffany?
Mungkin mau bertanya. Apa pengalaman yang paling berkesan selama tugas di Libanon? Pengalaman berkesan yaitu yang tadi saya sampaikan, Ramadan jauh dari keluarga berkesan, dapat keluarga baru, saudara-saudara kerabat muslim baik dari Libanon ataupun dari negara-negara lain. Terus suatu kebanggaan tersendiri, suatu kebanggaan tersendiri, kita bisa berangkat atau saya bisa berangkat ke sana, kayak membawa nama Indonesia, itu saja. Ya, Masya Allah. Itu pengalaman yang luar biasa dan juga punya pengalaman yang mencekam tadi ya. Apa nih Bapak terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada sahabat 24 nih? Pesan saya untuk sahabat 24, mulai dari sekarang, sahabat 24 persiapkan apapun cita-cita dari sahabat 24, persiapkan dari kesehatan fisik dijaga, pergaulan ataupun akhlak dan iman itu juga ibadah kita dijaga, untuk masa depan ataupun cita-cita dari sahabat 24 sekalian. Itu jadi mau cita-cita apapun, yang penting itu mulai dari sekarang sehat, belajar yang rajin, olahraga teratur, dan rajin beribadah itu. Masya Allah. Jadi sudah prepare dari sekarang. Nggak ada, sungguh-sungguh intinya begitu ya, disiplin. Tiada kesuksesan tanpa disiplin. Begitu, ya. Dan kita sahabat 24 kita hadirkan ya di sini, kita hadirkan putra beliau ini, Pak Sandi, Mas Faiz, kelas 1 mandiri. Ya, sini Mas Faiz. Nah, ini udah 2 kali saya tinggal tugas ini. Masya Allah. Jadi sudah teruji mentalnya ini. Jadi dia nggak ada ayahnya, ditinggal ayahnya tugas berapa kali Kak? 2 kali. 2 kali ngerasain ditinggal ayahnya tugas. Yang pertama itu saya tinggal tugas ke Papua waktu dia umur 9 bulan. Yang kemarin itu pulang-pulang umur berapa? Pulang-pulang kemarin 1 tahun, hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun. Kenal masih sama ayahnya itu? Kenal dia paling pulang kenal. Adiknya kemarin itu waktu saya pulang juga saya tinggal adiknya itu tugas ketika adiknya umur 9 bulan. Ketika pulang juga sedikit lupa, awalnya takut tapi 1 menit 2 menit penyelesaian 5 menit akhirnya mau bertahu. Terus ya awalnya takut aja itu. Mungkin karena memang di sana itu kan sekarang canggih juga, kita komunikasi video call bisa, jadi biarpun tugas itu masih bisa komunikasi dengan keluarga. Mas Faiz nih, Ustazah mau dengar nih Mas Faiz, apa nih yang mau disampaikan kepada ayah nih? Manggilnya ayah, papa? Ayah. Oh ayah. Apa nih yang mau disampaikan? Bangga punya ayah seorang tentara? Ya. Bangga? Ya. Bahagia? Ya. Apa yang mau disampaikan nih sama ayah? Coba sampaikan ke ayah. Senang. Senang. Gimana sampaikannya? Mau ngomong apa sama ayah? Mau ngomong apa sama ayah? Bangga sama ayah. Bangga sama ayah. Makasih. Masya Allah. Kalau ditinggal tugas lagi mau? Mau. Udah cukup 2 kali. Kalau 3 kali ya harus mau gimana? Gak apa-apa ya. Oh ya, udah tahu. Alhamdulillah udah ngerti dia. Kalaupun berangkat tugas lagi udah kerjaannya ayah kan? Nah. Paling ibunya ya yang belum siap ya. Iya. Cita-citanya mau jadi tentara juga. Oh iya. Pengen juga ke jadi pasukan perdamaian seperti ayah. Mau juga. Oke, semoga ketemu bule ya. Ketemu bule. Kalau lagi video call di sana kan kadang kami ada kegiatan patroli ataupun sharing patroli itu dengan kontingen lain itu, mungkin di situ kadang ada dia video call kasih tahu, oh kok ada bule di situ, ini tentara dari Prancis, dia bilang kayak gitu. Sana bule semua. Ayah juga jadi bule di sana. Bulenya orang Libanon tadi. Ayah pastinya bahasa komunikasi bahasa Inggris yang digunakan ya. Kalau di luar itu kita bahasa Inggris. Kalau kita biasa di kompon kaitannya pelaksana tugas itu memang
bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kalau dengan tentara Indonesia, Indonesia, tapi kalau dengan semuanya semua bahasa Inggris. Ada juga kalau Arab itu jabatan-jabatan tertentu ada itu. Jabatan khusus kayak apa? Interpreter. Jadi 1-2 orang aja yang menguasai bahasa Arab. Libanon pakai bahasa Arab. Bahasa Arab. Oh, bahasa pengantarnya Libanon bahasa Bahasa Arab. keseharian bahasa Arab. Jadi kendala kadang itu kita bahasa Inggris bisa, tapi komunikasi ke sana orang sana nggak ada yang nggak mengerti bahasa Inggris. Jadi ada 1-2 orang yang ditunjuk sebagai interpreter yang menguasai bahasa Arab. Mas Faiz sudah bisa bahasa Arab ya? Nah, apa selamat pagi Mas Faiz? Boleh ini diajak lulus diajak ke Libanon ya, Nak, ya. Ya. Nanti ajarin ayah ya bahasa Arab. Baik, terima kasih sekali Pak Sandi. Sama-sama Ustaz Salma. Mas Faiz, terima kasih ya Mas Mbak Faiz Tiffany. ya. Mbak Tiffany ada lagi nggak? Sebelum nih saya tutup nih Mbak Tiffany nih. Sudah beneran? Sudah. Beneran nih. Pengen nggak ke Libanon? Pengen. Sekarang sedang konflik. Jangan. Kalau jadi guru boleh sih. Ada nggak bantuan guru di sana ya? Sementara di sana itu yang ada Dibutuhkan itu mahasiswa Mahasiswa. dari Indonesia yang dapat beasiswa untuk ke sana. Yang sama Dubes itu ada kemarin itu rekan-rekan mahasiswa dari Indonesia itu ada sekitar 10 yang sedang menempuh pendidikan di sana. Oke, baik. Terima kasih sekali Pak Sandi. Sama-sama. Mohon maaf sahabat 24 ini dari tadi mau close ini loh nggak bisa. Pengen ngomong aja ini ya. Ngomong ketemu dengan Pak Sandi dan Mas Faiz nih. Baik, sahabat 24 itu tadi kita sudah dapat banyak inspirasi dan motivasi dari Pak Sandi. Beliau tadi adalah bintara yang ditugaskan di Libanon untuk pasukan perdamaian dan alhamdulillah juga sudah kembali ke Indonesia. Bangga menjadi TNI dan sahabat 24 tadi pesan beliau apapun cita-citanya tetap semangat dan dipersiapkan dari sekarang gitu ya. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa saksikan podcast Ramadan setiap hari Jumat dan setiap harinya ada kegiatan-kegiatan dari Ramadan di 24 TV Surabaya. Terima kasih. Nasrul minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sandi. Sama-sama. Audio Jungle.